Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Mari Bapak Ibu, sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hati kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk dapat menyembah-Mu, untuk dapat memuliakan-Mu dengan puji-pujian kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oleh kasih karunia, aku telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagiku yang ada di dalam Kristus Yesus. Tetapi oleh Dia, aku berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagiku. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus aku. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita mau sama-sama bersuka cita, kita akan sama-sama menaikkan dan bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih mengizinkan kita, masih memberi kesempatan kita untuk beribadah walaupun secara online. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita sama-sama menaikkan pujian dengan sayap-Mu.
setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, kami mohon pimpinan-Mu dalam pemberitaan firman ini, supaya kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya. Dan apa yang kami dengar nanti kiranya benar-benar kami bukan hanya mendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih, kami menyerahkan waktu sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, masih dalam tema yang sama, gereja komunitas yang melayani sesama. Bapak Ibu Saudara, gereja harus memiliki sikap hati yang benar di dalam melayani sesama dan melayani Tuhan, supaya apa yang kita lakukan di dunia ini merupakan pelayanan yang benar-benar memberkati orang, memuliakan nama Tuhan, dan kemudian dampak bagi diri kita atau bagi gereja Tuhan, yaitu apa yang kita lakukan benar-benar diterima oleh Tuhan.
Nah, oleh sebab itu saat ini kita akan belajar mengenai tokoh yang besar yang Tuhan Yesus sendiri mengatakan dia adalah orang yang besar, yang luar biasa, hebat, dan kehebatannya itu tidak ditunjukkan pada saat dia melakukan pelayanan secara luar biasa, bukan, tetapi justru dari kesederhanaannya dan kerendahan hatinya. Dan gereja Simolangit harus memiliki ini. Siapakah dia? Dia adalah Yohanes Pembaptis. Nah, kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai ayat 30. Mari kita baca. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama-sama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil." Waduh, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini adalah sikap hati yang benar-benar murni di dalam melayani Tuhan. Kalau kita tahu ya, Yohanes adalah anak dari Zakaria, seorang imam, dan Elisabet. Elisabet ini adalah sanak dari Maria, saudaranya Maria. Maria adalah ibunya Tuhan Yesus. Pada saat Maria mengandung Tuhan Yesus, usia kehamilan Elisabet itu sekitar kira-kira ya 6 bulanan lah, 6 bulan lebih. Jadi kira-kira jarak umurnya Yohanes dan Tuhan Yesus itu 6 bulan, kira-kira 6 bulan. Dan lebih tua Yohanes Pembaptis, dan mereka masih saudara. Tetapi ketika Yohanes Pembaptis itu menjadi seorang yang memiliki pengikut, ketika pengikut-pengikutnya itu meninggalkan Yohanes Pembaptis dan malah menjadi muridnya Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis nggak keberatan. Dan lebih banyak orang yang datang kepada Yesus juga tidak keberatan. Kalau kita melihat ya, kita mundur di Yohanes pasal 1, itu ada murid-murid yang mengikuti Yohanes. Nah, salah seorang, pasal 1 ayat 40 mengatakan, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes, ini Yohanes Pembaptis, lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas, saudara Simon Petrus, mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Andreas muridnya Yohanes. Dan kemudian banyak lagi murid-murid Yohanes Pembaptis yang mengikuti Tuhan Yesus. Nah, pelayanan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini adalah pelayanan yang luar biasa. Ada 2 hal paling tidak di sini yang akan kita pelajari. Bagaimana pelayanan Yohanes Pembaptis? Nah, pelayanan Yohanes Pembaptis adalah pelayanan yang menyadari, kalau kita melihat ayat yang ke-27, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Yang pertama adalah pelayanan yang benar-benar menyadari bahwa pelayanan yang dilakukan itu bukan miliknya. Artinya Yohanes Pembaptis ini bukan memiliki jiwa-jiwa itu. Yohanes itu menyadari itu. Jadi dia tidak perlu bertindak posesif atau bertindak mengekang para muridnya untuk tetap ikut dia. Karena dia sadar betul bahwa dia bukan pemilik, sehingga dia tidak punya kuasa juga. Karena bukan pemilik, jadi bukan berkuasa juga. Tidak punya kuasa atas jiwa-jiwa yang datang kepadanya untuk dilayani. Justru Yohanes Pembaptis itu menunjuk kepada Tuhan Yesus. Sejak awal di dalam Injil Yohanes ini,
Yohanes sudah memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Dia adalah Sang Firman, dia adalah anak Allah yang menyatakan Bapa. Lalu kemudian dia adalah Mesias. Kalau kita lihat di pasal 1 ayat yang ke 25 sampai dengan 27 mengatakan demikian. Ketika mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Ini Tuhan Yesus, yaitu dia yang kemudian datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Mesias yang digambarkan oleh Yohanes Pembaptis, yang diceritakan kepada pengikutnya adalah Mesias yang dimana dia tidak layak membuka tali kasutnya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yohanes menunjuk kepada Tuhan Yesus karena tahu bahwa yang pemiliknya, pemilik jiwa-jiwa ini sudah datang, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus, ya sudah, nggak apa-apa. Justru itu yang diinginkan oleh Yohanes. Itu yang diinginkan oleh Yohanes. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, pelayanan Yohanes Pembaptis adalah pelayanan yang menyadari akan tujuan. Tujuannya adalah Tuhan Yesus. Dia datang sebagai pembuka jalan bagi Tuhan Yesus. Jadi dia hanya alat saja atau sarana saja, pembuka jalan kepada Tuhan Yesus. Dia menunjukkan kepada Tuhan Yesus. Sementara Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah jalan. Tetapi Yohanes mengatakan, akulah pembuka jalan bagi Tuhan Yesus. Dan ini adalah sikap hati yang luar biasa. Dia tahu tujuannya pelayanan, dan dia tahu orang-orang ini mau dibawa kemana. Dibawa kepada Tuhan Yesus. Sehingga tidak masalah kalau misalkan para murid-muridnya meninggalkan Yohanes Pembaptis dan mengikut Tuhan Yesus. Justru itu yang membuat sukacitanya Yohanes Pembaptis. Kalau kita melihat di ayat yang ke-29, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku penuh. Sukacitanya penuh. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Tahu diri bahwa tujuannya adalah Yesus, bukan dia. Sehingga kemuliaan itu ditujukan kepada Tuhan Yesus, bukan kepada dia. Saya ingat waktu saya pelayanan di tempat pelayanan saya yang lama, saya menuliskan ayat ini tapi berupa lirik lagu yang bunyinya begini. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Itu saya tulis di kamar. Jadi saya bangun tidur lihat ayat itu, lagu itu. Saya mau tidur lihat lagu itu. Jadi ketika saya bangun saya bisa berdoa mengharapkan supaya saya tidak jatuh ke dalam dosa kesombongan atau dosa mencuri kemuliaan Tuhan. Waktu saya tidur saya bisa mengevaluasi diri saya supaya saya tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Supaya kalau misalkan ada hal-hal yang membuat saya meninggikan diri, saya segera bertobat. Sebenarnya tujuannya cuma itu. Saya nggak mau, saya takut gitu loh. Walaupun saya pernah melakukannya. Secara manusia saya pernah melakukannya seperti itu, kepingin dipandang hebat gitu ya, apalagi masih muda, terus jiwa mudanya bergejolak, pengen melakukan sesuatu yang lebih. Tapi begitu melihat ceritanya Yohanes Pembaptis ini, waduh saudara, runtuh semua keinginan-keinginan itu. Malu saya sama Yohanes Pembaptis, malu. Orang yang besar luar biasa ini, dia orang yang luar biasa, dia kan lebih tua dari Tuhan Yesus, tapi dia masih memandang hormat kepada Tuhan Yesus karena dia adalah tujuannya, dia adalah sang pemiliknya, dia adalah Tuhan Mesias yang dijanjikan Allah, dan dia sekedar alat yang untuk membukakan jalan. Sama, saya juga sama alat, dan gereja Tuhan juga sama. Sekarang gereja menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita memiliki sikap hati yang menyadari bahwa kita ini bukan pemilik. Dan kita juga menyadari bahwa kita ini adalah alat, bukan tujuan. Bukan tujuan untuk dipuji, tapi Tuhan yang
harus dipuji. Kalau kita memiliki sikap ini Bapak Ibu Saudara, yakinlah kita akan melayani tanpa beban berat gitu. Kita nggak usah cari-cari sesuatu supaya kita menjadi seolah-olah hebat, nggak usah. Itu cuman beban saja buat kita. Pengen dipuji itu beban buat kita. Yohanes Pembaptis tidak terbeban dengan hal-hal itu. Yang dia lakukan malah bersukacita. Ada kelegaan di dalam hati. Oh, ikut Tuhan Yesus ya, santailah, nggak apa-apa. Karena dia punya prinsip, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Prinsipnya itu, ya sudah, legowo aja. Apapun yang terjadi, legowo aja. Nah, ini adalah sikap yang menyadari bahwa dirinya itu ngerti tentang posisinya sebagai hamba Tuhan. Mari kita mengerti posisi kita sebagai gereja Tuhan. Kita hanya sebagai alat Tuhan dan kita hanya sebagai bukan pemilik, tapi kita adalah seorang hamba di hadapan Tuhan. Jadi marilah kita meneladani Yohanes Pembaptis. Selamat meneladani Yohanes Pembaptis. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami akan melakukan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan menolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti posisi kami sebagai hamba Tuhan. Kami bukan pemilik, kami tidak punya kuasa atas apapun di dunia ini, tetapi Engkau yang berkuasa. Dan kami juga menyadari bahwa kami bukan tujuan, tapi kami adalah sarana dan alat Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Semuanya adalah bagi kemuliaan Tuhan, dan semua yang kami lakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Engkau harus semakin bertambah dan kami harus semakin berkurang. Nama-Mu saja yang disembah, kami di tempat yang paling belakang. Nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur atas firman-Mu. Amin. Sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita, mari kita akan sama-sama menaikkan pujian Pulihkan Negeri Kami. Melalui pujian ini kita mau menaikkan segala doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Kami umat-Mu mendekatkan diri, sujud dan berdoa
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaktian pada pagi hari ini. Kami menyerahkan setiap pujian penyembahan kami, biarlah semuanya dapat menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepadamu. Dan saat ini kami menaikkan doa kami mohon supaya Tuhan dapat mengabulkan doa-doa kami ya Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden Joko Widodo, kami berdoa untuk Ibu Khofifah, berdoa untuk Bapak Erik Cahyadi sebagai wali kota. Kami mohon berkati mereka semuanya, berikan kekuatan, berikan kesehatan untuk dapat mengatur, memimpin negara kami ini, memimpin daerah-daerah di Jawa Timur, di Surabaya, supaya apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kami dapat berdampak baik bagi masyarakat, membawa masyarakat Indonesia ke arah yang lebih baik lagi ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka semua, kebijakan-kebijakan dan juga keputusan-keputusan yang diambil, biarlah semuanya itu dapat menolong masyarakat untuk hidup lebih baik lagi. Kami berdoa Tuhan untuk program vaksinasi nasional, di mana vaksinasi nasional ini saat ini sudah berlaku dan banyak orang yang sudah melakukan vaksin ya Tuhan, tetapi ada yang belum ya Tuhan. Dan kiranya vaksin akan tetap tersedia dan masyarakat Indonesia dapat melakukan vaksin. Dan berkati Tuhan untuk tenaga kesehatan yang menjadi relawan untuk program vaksinasi nasional ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka, di mana pekerjaan mereka ini adalah pekerjaan yang cukup berat ya Tuhan, karena harus menangani masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu kami mohon kekuatan bagi mereka semuanya Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk gereja Baptis di Indonesia, Gabungan Gereja Baptis Indonesia yang kemarin sudah melakukan mubes dan hasilnya adalah pelantikan dari berbagai pemimpin yang ada di organ-organ GGBI. Biarlah Tuhan akan memberkati orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dilantik. Biarlah dalam 5 tahun ke depan dapat melakukan hal yang terbaik bagi umat baptis ya Tuhan, dan bagi nama Tuhan di gereja-gereja baptis. Kiranya Tuhan akan memberkati gereja-gereja juga, supaya gereja-gereja dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga, organ-organ gereja baptis yang ada, supaya pelayanan gereja baptis dapat terus terlaksana dan menjadi berkat bagi bangsa kami di tengah-tengah masalah seperti ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk BPD-BPD yang saat ini sedang mempersiapkan pemimpin baru ya Tuhan, untuk dapat memimpin di badan pengurus daerah. Kiranya Tuhan akan menolong mereka semuanya Tuhan, supaya di badan pengurus daerah dapat juga untuk melakukan pelayanan-pelayanan di daerah masing-masing. Terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang dikerjakan oleh Gereja Baptis Indonesia Immanuel Surabaya. Kami mohon Tuhan terus memberkati Pendeta Yoce Tairas bersama Ibu Marike, bersama dengan tim panitia perancang dan juga para diakon dan guru sekolah minggu. Biarlah semuanya dapat melakukan bagian masing-masing, bekerja sama di dalam mengembangkan pelayanan di Gereja Baptis Indonesia Immanuel. Kami berdoa untuk cabang-cabang yang ada di Ngantang, di Kulu Bali, Tumbang Tahai, Jaya Makmur, Kasongan. Biarlah Tuhan akan menolong mereka, hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana, memberi kekuatan, memberi penyertaan Tuhan, supaya pelayanan yang dikerjakan di sana dapat berhasil. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk pelayanan yang ada di Simolangit juga Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan terus memberkati Simolangit dan juga memberkati jemaat-Mu, supaya apa yang menjadi kebutuhan jemaat-Mu semuanya dapat tercukupkan ya Tuhan. Baik itu sandang, papan, pangan, semuanya dapat tercukupi. Dan kami berdoa Tuhan untuk anak-anak yang sekolah yang membutuhkan paket data, orang-orang yang bekerja yang membutuhkan paket data, Tuhan juga memberkati mereka semuanya, supaya paket data dapat tercukupi, sehingga sekolah anak-anak dan juga pekerjaan jemaat-Mu dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih. Kami menyerahkan juga untuk saudara kami yang sakit Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Anton Faratodi yang saat ini sudah pulang ke rumah, tetapi saat ini dalam proses pemulihan. Kami berdoa Tuhan kiranya akan memberkatinya. Juga Pak
Junaidi yang saat ini juga dalam proses pemulihan. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk dapat menolong, menyembuhkan Pak Junaidi secara total ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang lain yang saat ini mengalami lemah fisik ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Lukasyono, kami berdoa untuk Ibu Mardi, kami berdoa untuk Ibu Muryati, berdoa untuk Pak Sumarmo. Biarlah Tuhan juga menolong mereka, memberkati mereka dengan kesehatan. Terima kasih. Dan kami berdoa untuk jemaat-Mu sekalian yang saat ini membutuhkan pasangan hidup, mencari pasangan hidup. Berkati mereka Tuhan di masa muda mereka, biarlah mereka tetap menjaga iman mereka sehingga mereka menunggu waktu Tuhan yang tepat untuk mendapatkan pasangan yang sepadan, yang seiman. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang saat ini membutuhkan pekerjaan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka Tuhan. Biarlah mereka mendapatkan pekerjaan sesuai dengan skill mereka dan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan benar-benar mendatangkan sukacita bagi diri mereka ya Tuhan. Terima kasih. Kami saat ini mengakhiri ibadah kami akan melakukan aktivitas kami. Kami mohon damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian sampai Maranatha. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.